Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi Anda yang berada di usia 40 hingga 60 tahun. Ini adalah masa krusial dalam kehidupan finansial kita, di mana keputusan yang kita ambil sekarang akan sangat menentukan masa depan kita, terutama masa pensiun. Jadi, jika Anda ingin memastikan keluarga Anda aman secara finansial dan siap menghadapi apapun yang akan datang, tetaplah menonton. Usia 40 hingga 60 tahun sering disebut sebagai sandwich generation atau generasi roti lapis. Kenapa begitu? Karena di satu sisi, kita mungkin masih memiliki anak-anak yang bergantung secara finansial, entah itu untuk biaya sekolah, kuliah, atau bahkan awal karir mereka. Di sisi lain, kita juga mungkin harus merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ditambah lagi, kita sendiri harus mempersiapkan masa pensiun yang sudah semakin dekat. Tekanannya terasa dari berbagai arah, bukan? Inilah mengapa mengelola keuangan keluarga di fase ini menjadi tantangan tersendiri, tapi juga sangat penting untuk dikuasai. Langkah pertama yang paling fundamental adalah membuat anggaran keluarga yang realistis. Saya tahu, kata anggaran mungkin terdengar membosankan, tapi percayalah, ini adalah fondasi dari segalanya. Coba duduk bersama pasangan Anda dan catat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet sederhana. Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan pasti kemana uang Anda pergi setiap bulannya. Dengan begitu, Anda bisa mengidentifikasi area mana yang bisa dihemat. Mungkin Anda akan terkejut melihat berapa banyak pengeluaran untuk makan di luar atau langganan yang tidak terpakai. Transparansi adalah kunci untuk mengambil kendali penuh atas keuangan Anda. Setelah anggaran Anda jelas, prioritas selanjutnya adalah melunasi utang dengan bunga tinggi. Utang kartu kredit atau pinjaman pribadi bisa menjadi beban yang sangat berat dan menggerogoti tabungan Anda. Fokuskan dana ekstra yang berhasil Anda hemat dari anggaran untuk melunasi utang-utang ini secepat mungkin. Bayangkan betapa leganya perasaan Anda setelah bebas dari jeratan utang. Uang yang tadinya dipakai untuk membayar bunga, kini bisa Anda alihkan untuk tujuan yang lebih produktif, seperti investasi atau dana pensiun. Berbicara tentang masa depan, dana darurat adalah jaring pengaman yang tidak bisa ditawar. Kehidupan ini penuh kejutan, mobil bisa tiba-tiba rusak, ada kebutuhan medis mendadak, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat, situasi seperti ini bisa memaksa Anda berutang lagi. Idealnya, siapkan dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan biaya hidup. Simpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi tidak terlalu mudah untuk dipakai sehari-hari. Misalnya di rekening tabungan atau reksadana pasar uang. Sekarang, mari kita bicara tentang tujuan besar dana pensiun di usia 40-an atau 50-an. Waktu kita untuk menabung pensiun tidak sebanyak dulu, jadi kita perlu lebih agresif dan cerdas. Manfaatkan program pensiun dari kantor Anda semaksimal mungkin. Jika ada fasilitas iuran tambahan dari perusahaan, pastikan Anda mengambilnya. Itu seperti mendapatkan uang gratis. Jika Anda wira swasta, buka rekening pensiun mandiri. Konsultasikan dengan perencana keuangan untuk menentukan berapa banyak yang perlu Anda sisihkan setiap bulan untuk mencapai target pensiun yang nyaman. Jangan menundanya lagi, mulailah sekarang juga. Selain pensiun, ada juga biaya pendidikan anak. Biaya kuliah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika membantu anak membiayai pendidikannya adalah prioritas Anda, mulailah menabung sedini mungkin. Ada banyak produk tabungan pendidikan
atau investasi yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Namun, ada satu aturan penting yang perlu diingat. Jangan pernah mengorbankan dana pensiun Anda demi biaya pendidikan anak. Anak Anda bisa mendapatkan beasiswa atau pinjaman pelajar, tetapi Anda tidak bisa mendapatkan pinjaman untuk masa pensiun. Jadi, prioritaskan dana pensiun Anda terlebih dahulu. Seiring bertambahnya usia, risiko kesehatan juga meningkat. Pastikan seluruh keluarga Anda memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang memadai. Satu tagihan rumah sakit besar bisa menghancurkan semua rencana keuangan yang sudah Anda susun rapi. Selain asuransi kesehatan, pertimbangkan juga asuransi jiwa, terutama jika Anda adalah pencari nafkah utama. Ini akan memberikan ketenangan pikiran, karena keluarga Anda akan terlindungi secara finansial jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Anda di era digital ini. Diversifikasi pendapatan menjadi semakin mungkin. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pemasukan, pikirkan cara untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan. Mungkin Anda punya keahlian yang bisa dijadikan pekerjaan sampingan atau bisnis kecil-kecilan. Bisa juga melalui investasi pasif seperti properti sewaan atau dividen dari saham. Setiap tambahan pendapatan, sekecil apapun, akan sangat membantu mempercepat pencapaian tujuan finansial Anda. Saat Anda mendekati usia pensiun, penting untuk meninjau kembali portofolio investasi Anda. Mungkin saatnya untuk sedikit mengurangi risiko. Jika sebelumnya Anda banyak berinvestasi di saham yang fluktuatif, Anda bisa mulai memindahkan sebagian aset ke instrumen yang lebih stabil seperti obligasi atau deposito. Tujuannya adalah untuk melindungi modal yang sudah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekali lagi, berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional adalah langkah yang sangat bijak di tahap ini. Salah satu topik yang sering dihindari tapi sangat penting adalah perencanaan warisan. Ini bukan hanya tentang siapa mendapat apa ini, tentang memastikan transisi aset Anda berjalan mulus dan sesuai dengan keinginan Anda, serta meminimalkan beban pajak bagi ahli waris. Buatlah surat wasiat yang jelas. Diskusikan keinginan Anda dengan keluarga secara terbuka untuk menghindari konflik di kemudian hari. Ini adalah salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab terbesar yang bisa Anda berikan kepada keluarga. Terakhir, dan ini sangat penting, libatkan seluruh keluarga dalam percakapan tentang uang. Ajarkan anak-anak Anda tentang pentingnya menabung, berinvestasi, dan menghindari utang. Buat keuangan menjadi topik yang normal dan terbuka di rumah, bukan sesuatu yang tabu. Ketika semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan finansial bersama, akan lebih mudah untuk bekerja sama dan mencapainya. Ini juga akan membekali anak-anak Anda dengan literasi keuangan yang baik untuk masa depan mereka sendiri. Mengelola keuangan di usia 40 hingga 60 memang kompleks, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Dengan perencanaan yang matang, disiplin, dan komunikasi yang terbuka, Anda bisa menavigasi fase ini dengan sukses. Anda bisa memastikan anak-anak Anda mendapatkan awal yang baik, orang tua Anda terawat, dan yang terpenting, Anda dan pasangan bisa menantikan masa pensiun yang tenang dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap tips-tips tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda sendiri, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.